Filosofi mendalam dari Kelme kini resmi bersanding dengan Garuda di dada. Kebangkitan Kelme di kancah global menjadi sinyal positif bagi ambisi timnas Indonesia untuk naik kelas. Siap melihat desain jersey Kelme. Apakah kamu sudah pernah mendengar tentang Kelme? Mungkin ada di antara kita yang baru tahu tentang merek ini. Kelme berhasil mengalahkan merek besar lain seperti Adidas dan Puma. Jadi kenapa PSSI memilih Kelme? Mari kita kembali fokus pada Kelme. Mereka melalui proses yang cukup panjang, dimulai dengan membuka tender untuk mencari merek resmi yang akan menyediakan perlengkapan bagi timnas Indonesia dari tahun 2026 hingga 2030. Proses tender ini dibuka oleh PSSI pada 3 Juli 2025. Saat tender dibuka, banyak merek terkenal yang ikut serta. Ada 7 peserta yang bersaing untuk menjadi merek resmi timnas. Ketujuh peserta itu terdiri dari 4 merek internasional dan 3 merek lokal. Selain Erspo yang sedang menjabat, merek lokal lainnya adalah Masagi dan Riors. Lalu, mengapa PSSI memilih Kelme? Pertama-tama, ini karena kapasitas pembuatan mereka. Kelme dapat menyediakan perlengkapan dalam jumlah besar. Ini sangat penting karena kita tahu banyak sekali penggemar timnas Indonesia. Kelme juga menjanjikan desain jersey yang fleksibel dan akan disesuaikan khusus untuk kebutuhan atlet Indonesia. Singkatnya, Kelme tidak akan menggunakan desain yang sama untuk jersey timnas Indonesia. Kemudian kamu penasaran nggak sih berapa nilai kerjasama ini? Sayangnya jumlah kerjasama dengan Kelme belum diumumkan. Bisa jadi tawaran dari Kelme lebih tinggi, tapi mungkin juga tawarannya lebih rendah dengan manfaat lain yang ditawarkan. Selain Indonesia, Kelme sudah pernah mendukung tim mana saja? Klub dari Tanah Priangan sudah lebih dulu menjalin kerja sama dengan Kelme. Berdasarkan informasi dari situs resmi Liga 1, Persib Bandung baru saja mengakhiri 9 musim bekerja sama dengan Sportama dan kini menggantinya dengan Kelme untuk musim 2025-2026. Besarnya kontrak juga tidak disebutkan, tetapi ada yang mengatakan nilainya mencapai miliaran rupiah. Pindah dari merek lokal ke internasional seperti Kelme adalah cara Persib menunjukkan komitmen untuk berkembang dan siap bersaing di level global. Tim Maung Bandung memberikan semacam testimoni mengenai kualitas jersey yang dibuat oleh Kelme. Produk Kelme untuk seragam Persib dibuat dengan teknologi Advanced Fabric Engineering, di mana bahannya memiliki sirkulasi udara yang baik. Sirkulasi udara berarti bahan ini memungkinkan udara panas dan uap air atau keringat keluar masuk dengan mudah sehingga kulit terasa sejuk, kering, dan tidak lembab. Selain itu, produk Kelme juga tahan terhadap peregangan. Dalam kata sederhana, bahan ini tidak mudah sobek. Produk ini juga ringan dan awet. Persib bukan satu-satunya klub lokal yang bekerja sama dengan Kelme. Apparel yang berasal dari Spanyol ini dulunya pernah mendukung PSM Makassar, PSIM Yogyakarta, dan Persik Kediri. Lalu, apa sih Kelme itu? Bagaimana merek ini bisa terkenal di seluruh dunia? Kelme didirikan pada tahun 77, tetapi ide untuk membuatnya sudah ada sejak tahun 93 ketika dua saudara, Jose dan Diego Quiles, membuat sebuah usaha kecil yang membuat sepatu di LC. Mereka juga memiliki tim sepak bola sendiri yang bernama LCCF. Menariknya, di kota dekat Laut Tengah ini ada juga tim sepak bola yang namanya sama dengan merek Kelme. Merek ini memiliki logo berbentuk cakar yang sering disebut sebagai jejak kaki beruang atau jejak kaki kucing. Ini menggambarkan filosofi mereka, tinggalkan jejakmu. Kelme mulai benar-benar fokus pada pakaian olahraga pada tahun 1983, tepat setahun setelah mereka meluncurkan sepatu sepak bola profesional pertama mereka. Sepatu yang dibuat oleh Kelme juga digunakan oleh banyak pemain terkenal. Pemain-pemain seperti Ivan Zamorano, Gaizka Mendieta, dan kiper terkenal Barcelona, Andoni Zubizarreta, pernah menggunakan sepatu Kelme. Setelah sekitar 20 tahun berdiri, Jose dan Diego Quiles tampaknya tidak percaya bahwa merek mereka telah berkembang menjadi sebuah perusahaan global yang bernilai jutaan dolar. Namun, seperti kebanyakan bisnis, Kelme juga mengalami masa-masa sulit. Mereka menghadapi masalah serius pada tahun 2003. Menurut NSS Sports, terungkap bahwa perusahaan memiliki utang sebesar 32 juta euro dan telah rugi lebih dari 5 juta euro dalam 2 tahun terakhir. Walaupun mereka mendapatkan bantuan berupa pinjaman sebesar 9 juta euro dari Generalitat Valenciana, sebuah lembaga pemerintah di Valencia, Kelme terpaksa menutup kantor di Miami selama masa-masa sulit tersebut. Logo cakar berwarna hitam hampir tidak terlihat lagi di sebagian besar seragam sepak bola. Secercah harapan muncul pada tahun 2008. Tyrant Inversion, sebuah perusahaan yang mengumpulkan uang dari investor, membeli Kelme dan mengarahkan perusahaan ini ke jalur yang tepat lagi.
Carlos Garcia Cobaleda, Presiden Tyrant Inversion yang juga sekarang jadi CEO Kelme di Spanyol, menghidupkan kembali perusahaan ini. Dia menyebutkan bahwa penjualan Kelme bahkan naik setelah dibeli oleh Tyrant Inversion dari 4,5 juta euro pada tahun 2008 menjadi 13,5 juta euro pada tahun 2011. Kelme lalu kembali menjadi merek yang diperhitungkan di Spanyol. Pada musim 2018-19, merek ini menjadi brand olahraga yang paling banyak dipakai oleh tim-tim di Liga Spanyol, mengalahkan Adidas dan Nike di musim tersebut. Mereka juga berhasil masuk ke pasar Inggris dengan menjadi sponsor klub Watford. Kesepakatan Kelme dengan klub yang dimiliki keluarga Pozzo ini mencapai 11 juta euro. Kebangkitan tersebut juga terlihat dari penguasaan pasar di Tiongkok. Sekitar tahun 2014, Kelme resmi memulai usaha di pasar Tiongkok. Berhasil mendapatkan izin untuk menggunakan merek Kelme di Cina. Dari sini, Kelme mulai mengembangkan bisnisnya di negara Xi Jinping itu. Setelah melihat kondisi pasar olahraga di Cina, Kelme dengan cermat memilih fokus pada sepak bola sebagai cara untuk memasuki pasar. Mereka ingin memperluas kehadiran mereka di dunia sepak bola di Cina. Di tahun 2015, Kelme menjadi sponsor di berbagai kompetisi di Cina, mulai dari liga utama hingga sepak bola untuk anak-anak. Yang luar biasa, setengah dari asosiasi sepak bola di berbagai provinsi dan kota di Cina bekerja sama dengan Kelme. Misalnya, mereka menjadi sponsor untuk tim dari Zhejiang, Guangdong, Shanxi, dan Ningxia di Pekan Olahraga Nasional ke-13. Kelme juga menjadi sponsor untuk beberapa acara olahraga penting yang diselenggarakan di Cina, termasuk Pekan Olahraga Militer Dunia pada tahun 2019. Selain itu, mereka sudah menjadi sponsor resmi AFC secara global sejak tahun 2021. Mereka berkontribusi dalam sukses penyelenggaraan berbagai acara seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Dunia Wanita 2022, Piala Asia U23, dan Piala Asia 2023. Itulah informasi tentang bagaimana Kelme dipilih sebagai perlengkapan baru Timnas Indonesia dan seperti apa merek olahraga ini. Menurut kamu, apakah Timnas Indonesia bisa meraih banyak prestasi?